Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman pemirsa Simposium Today. Jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Nah, teman-teman Simposium Today, kali ini kita akan membahas tentang isu-isu yang juga marak ya kita alami mungkin buat teman-teman yang sedang berada pada masa dilema di sekitar usia-usia 20 tahunan ke atas atau yang baru lulus kuliah, mungkin ada di masa-masa kok aku lagi begini ya dan lain sebagainya. Mungkin di fase ini ada yang menyebutnya sebagai quarter life crisis ya. Jadi krisis yang dialami oleh kehidupan masa orang remaja-remaja atau orang-orang yang baru beranjak dewasa, dan juga buat teman-teman yang sering merasa bahwa ketika sudah lulus kita yang merasa kita sedang berada di titik jenuh dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas itu, saya sudah ditemani Kak Risti Fauzia. Halo Kak Risti. Halo Mbak Winda. Apa kabar Kak? Baik Kak, kakak gimana? Alhamdulillah masih hidup ya. Masih Sudah nikah? alhamdulillah. Loh, itu pertanyaan yang bikin quarter life crisis juga tuh Kak. Nah, untuk bicara tentang quarter life crisis ya Kak, mungkin ini juga sudah sering muncul ya di media-media, terutama di media perempuan, feminis atau di media-media ya anak muda gitu ya. Menurut Kak Risti sendiri melihat fenomena quarter life crisis ini seperti apa? Ya itu terjadi pada usia-usia awal 20-an sampai 20 ke atas. 25-an gitulah ya, sekitar seumuran kita lah gitu ya Kak ya. Bisa jadi ke sebelum 30 lah. Usianya 29 gitu masih masuk quarter life crisis gitu. Nah, memandang fenomena yang seperti itu menurut Kak Risti itu sesuatu yang wajar atau memang itu masa-masa terpuruknya seseorang ketika dia mau beranjak, bisa ada beberapa yang dia tidak bisa keluar dari zona itu, ada beberapa yang mungkin berhasil begitu. Menurut Kak Risti sendiri, menurut Kak Risti kan sekarang pernah mengalami quarter life crisis nggak? Iya. Nah, kayak gimana tuh Kak? Menurut Ya apalagi merasa quarter life crisis itu seperti apa sih? wah itu masa-masa terpuruk ya, dimana kita juga nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sebagai manusia dan mencari eksistensi kita gitu. Dimana kan kayak kita dituntut untuk pilihan ini ke masa depan itu gimana gitu. Menentukan masa depan kita bagaimana. Misal habis lulus tuh wah bingung banget, dia mau cari kerja atau berkarir dulu di dunia, terus apa dia mau nikah muda atau dia lanjut dulu ke studinya kayak gitu. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya ya. bagaimana? Jadi memang ini banyak dialami atau mungkin wajar dialami oleh seusia-seusia kita. Jangan deket-deket Kak, emang nyetrum itu. Jadi emang biasa dialami oleh seumuran kita gitu ya. Terutama untuk yang usia, terutama yang baru lulus, kadang dilema mau kerja dulu, apa nikah dulu, mau nikah sama siapa, mau Kerja juga gimana, susah gitu ya. masa-masa pandemi gitu kan. Apalagi kayak sekarang gitu kan Kak. Ada beberapa yang bahkan mungkin di titik jenuh itu dia terperangkap ke dalam jurang-jurang yang gelap gitu, misalnya kebebasan Jadi baby sugar. jadi baby sugar. Iya, bisa jadi tuh kali ya, baby Solutif sugar ya. banget. Tapi itu tidak disarankan ya jadi baby sugar gitu ya. Kadang biasanya problematika paling besarnya itu faktor di finansial. Biasanya di seputar karir, seputar asmara, seputar tekanan orang tua, terus juga ketika ia dihadapkan dengan sosial, dia masih terpuruk, atau ada yang beberapa yang mungkin introvert untuk berhadapan dengan dunia sosial yang ternyata kalau biasanya di kampus kita keluar, oh ternyata lingkungan sosial di luar kampus itu lebih kejam gitu ya dibandingkan Kita lingkungan dituntut kampus yang untuk kita lebih aktif tahu. ya daripada di Nah, kampus kan menurut kita masih digenjot gitu kan. menurut Kak Arisi sendiri, faktor-faktor yang menyebabkan kita berada di fase itu seperti apa sih Kak? Biasanya yang muncul atau yang membuat remaja-remaja atau seumuran kita itu terpuruk tuh rata-rata karena apa? Ya overthinking yang berlebihan sih, kayak kita memikirkan masa depan itu ya gimana nih kalau kita gagal, apa benar nih pilihan kita tentang hal ini gitu, apakah aku sudah benar, kayak masih ragu-ragu gitu loh, karena memang kita emang nggak bertujuan, kita mengikuti arus atau berkendara tanpa peta gitu loh. Tapi ya di lain sisi kita bisa
kita bisa aja menemukan sesuatu di perjalanan yang mungkin itu passion kita di situ, kita menemukan kesukaan kita di situ gitu, dan kita cocok mungkin di gajinya, dan ya jangan berhenti berusaha aja. Jadi faktornya rata-rata karena yang pertama kurang mengenali diri ya. Kalau katanya Kalsi tadi, kita masih belum tahu arah tujuan kita mau kemana gitu kan. Kadang itu sih Kan yang hidup kan makanya pembelajaran uh, seumur hidup. Hidup adalah pembelajaran seumur hidup. iya ya, bener ya. Jadi semakin banyak masalah itu sebenarnya ujian biar kita naik kelas gitu kan. Ya, memang rata-rata karena kurang mengenali potensi diri, makanya banyak orang yang salah memilih gitu kan, atau tidak punya tujuan. Makanya kadang kalau ditanya mau kemana gitu kan, setelah ini mau kemana, kita kan belum tahu. Itu sebenarnya itu sih yang menjadi salah satu yang menjadi faktor keterpurukannya kita berada di fase quarter life crisis. Apalagi perempuan kan sering diburu, umur sekian harus nikah, umur sekian harus udah punya anak atau sekian. Dan juga sekarang kan pernah trending di Twitter itu kalau umur 40 itu kan golden age, dimana kita umur 40 harus udah punya rumah, finansial yang Finansial kuat, harus sudah mapan, mapan gitu ya. mapan dan lain sebagainya. Padahal kan kalau kita lihat dari generasi sebelumnya, mereka juga nggak harus punya tanah, mereka udah dikasih tanah nih sama orang tuanya, ataupun udah ditabungin sama rumahnya gitu kan. Tapi kan sekarang zaman kita juga dimana udah berbeda, dimana kita sekarang kita lihat fenomena Spotify, terus kita Netflix gitu kan, kita sekarang itu kan nyewa sih, kita nggak beli filmnya, kita nggak beli kasetnya, CD-nya dan lain sebagainya. Itu kan kita biasa dengerin dari platform-platform yang berbayar kayak gitu. Kita nggak punya fisiknya gitu loh Mbak, kita di dunia digital sekarang. Ya itu tantangannya lebih besar gitu ya, karena memang yang saya lihat, yang saya alami juga sebenarnya, juga sekarang mungkin sedang berada di fase itu sebenarnya Kak, di fase yang buat move on itu mencari tujuan sebenarnya, mencari langkah-langkah yang harus saya tempuh gitu kan, melihat masa depan tuh kayaknya masih absurd gitu ya kan. Terus kita juga di umur sekian juga kita gagal, kita sudah pernah melihat banyak sekali kegagalan dalam hidup kita gitu. Jadi kita kayak mau berhati-hati atau berhenti atau lanjut terus. Kayak kita apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Kita memikirkan secara lebih matang gitu. Ataupun kita lebih nekat lagi karena kita sudah mengalami kegagalan. Oh, kegagalan itu biasa. Ataupun kita malah lebih takut, kita mundur, kita cari passion lain gitu. Kita nggak mau maksain. Ataupun kita milih berhenti sejenak, memikirkan kesalahan kita tuh apa, kenapa gagal, lalu kita Mbak, berbenah gitu. Lalu berbenah dan akhirnya kita coba lagi seperti itu. Ya nggak ada salahnya gitu. Karena hidup bukan perlombaan yang pada orang lain, kita berlomba pada diri kita yang kemarin gitu kan ya. Betul, keren sekali quotes-nya Kak ya. Iya. Jadi itu sebenarnya yang kunci kenapa banyak orang yang belum bisa move on dari fase-fase itu, karena yang dibutuhkan tuh keberaniannya itu Kak. Kalau katanya Kak Lisa tadi, keberanian untuk kita mengambil keputusan gitu kan, mengambil keputusan apa langkah yang mau kita ambil, apakah kita yang benar dari keraguan-keraguan itu, bagaimana kita memutuskan kita mau kemana, itu kan sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Cuma sekali lagi kita kan dihadapkan dengan beberapa dilema gitu ya kan Kak, bicara karir misalnya untuk lulusan ini kita mau kerja susah gitu kan, pengangguran pun nggak tahu kerja apa gitu ya, dan kita juga ditekan oleh banyak faktor, entah faktor keluarga, seringkali kita juga overthinking tadi, kita membandingkan diri dengan orang lain. Itu kan fase yang membuat banyak sekali, bukan hanya perempuan sebenarnya, juga laki-laki itu berada di fase yang susah untuk move on, susah untuk bangkit gitu. Iya, kadang yang paling sering itu kan di zaman media sosial kan kita sering membandingkan diri kita gitu. Kita lihat di usia-usia kita teman-teman kita udah nikah, S2, betul. Terus kerjanya sudah mapan, gampang banget gitu resign langsung dapat kerja, ataupun resign terus nikah gitu sama temen yang kaya gitu kan. Terus langsung kayak kok kita gini-gini aja, kok kita berada di fase kayak gini doang, sedangkan teman kita udah melambung tinggi misal kayak gitu. Nah sebenarnya hal itu yang membuat kita tuh
gimana ya Mbak ya, kalau Mbak kan pernah merasakan juga kan kita hampir seumuran gitu kan. Sudah seumuran kita ya. 17 plus ya. 17 Oh bukan, plus. 18 plus gitu. Oh. Ditonton. Bisa ditonton 18 ke atas. Gitu. Iya.